Selamat malam Bung dan Usi, kembali kita berkumpul malam hari ini untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan juga pemohon penyertaan Tuhan dalam minggu yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Langsung saja kita akan memulai ibadah Zoom prayer malam hari ini. Petugas ibadah malam hari ini liturgos dan pemuji saya sendiri, Dani Haribas. Doa pembukaan dan pembacaan Mazmur nanti akan disampaikan oleh Usi Evi Ayhuan. Pelayan firman akan diberitakan oleh Usi Marcela Lantang. Petugas doa syafaat dan persembahan Usi Linda Baramuli dan juga Bung Van Hukom. Dan ditutup oleh doa penutup dan berkat oleh Usi Marcela Lantang juga. Baik Usi, kita akan segera memulai ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2, bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Silakan Usi Evi. Mari kita bangun dan semua, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada malam ini Tuhan, kami sebagian dari anggota SFGT boleh berkumpul di dalam Zoom prayer malam hari ini. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada malam ini. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita langsung masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Masih Usi Evi. Silakan. Dan Usi semua, mari kita sama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 yang demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang merebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung gajah wali. Demikian Mazmur
Saya kembalikan kepada Bung Dani. Terima kasih Usi Evi, demikian pembacaan Mazmur kita Bung dan Usi. Kembali kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Usi Sela dari Gita Bakti nomor 61. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Bung dan Usi, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pelayanan firman. Silakan Usi Sela. Bung dan Usi, kita mempersiapkan hati kita, namun sebelumnya kita mempersiapkan dulu pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yang terambil dari 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-15. Apabila semua sudah mendapatkannya, kita tetap terbuka, kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami dari pagi tadi, siang hari, sore hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Mungkin di antara kami sedang ada yang mengalami keletihan dalam tubuh dan jasmani setelah melakukan aktivitas pekerjaan dan aktivitas-aktivitas lainnya sepanjang hari ini. Tetapi kami mengucap syukur ya Bapa, kami percaya ada rencana-Mu sehingga kami boleh menghampiri hadirat-Mu untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon Tuhan Yesus, kuduskan dan tahirkanlah kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, dengan kuasa pengampunan yang datangnya daripada-Mu, karena kami akan mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman yang Kau taburkan bagi kami. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba jauh daripada yang sempurna Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba dalam pikiran, hati, dan mulut serta lidah hamba. Engkau menaruh setiap perkataan demi perkataan dalam mulut dan lidah hamba ini ya Tuhan, karena hamba percaya di dalam nama-Mu Engkaulah memperkatakan firman-Mu, Engkaulah yang memberikan kami berkat dan kekuatan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan pembacaan firman-Mu, renungan pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk menerima dan mendengarnya. Haleluya, amin. Pembacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, kita harus menyadari bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan dihadapkan kepada realita kehidupan yang beragam. Beragam keadaannya yang penuh dengan masalah, konflik, kekacauan, iri hati, persaingan, kebencian yang mengakibatkan adanya amarah, kejahatan, dan lain-lain. Semuanya itu pasti kita hadapi dalam keseharian kehidupan kita. Apa yang tadi saya perkatakan itu menurut saya dan sesuai dengan pengalaman kehidupan, semuanya itu adalah merupakan ujian iman kita. Semuanya itu adalah suatu perlombaan yang harus kita ikuti sebagai orang yang percaya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari hal-hal itu. Bukan, dan semuanya itu, pengujian iman itu bukan hanya datang dari luar diri kita. Tetapi sebetulnya, yang sering kali kita temui dalam pelayanan, itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa seperti membalikkan tangan kita, ya, pada saat kita sedang menjalani proses kehidupan ini. Misalnya, untuk mempermudah pengertian kita bahwa kalau kita marah sama orang, kita menyimpan kebencian sama seseorang, mungkin kita akan mengatakan bahwa tidak semudah membalikkan tangan untuk kita memberikan maaf. Terus apakah kita hanya mengatakan, oh ya kita sudah memberikan maaf, tapi kita tidak mau melupakan? Biasanya banyak yang ditemui bahwa mereka mengatakan tidak semudah itu. Benar, dalam menjalani kehidupan kita tidak semudah itu adalah yang keseharian yang kita hadapi. Tetapi sebagai orang yang percaya dan kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita harus melawan semuanya itu. Kita harus memerangi perasaan-perasaan atau hal-hal yang mendatangkan kerugian. Buat saya selalu mengatakan itu adalah merupakan suatu hal yang mendatangkan kerugian untuk diri kita. Kita harus melawan, kita harus menolaknya, supaya kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Proses kemenangan demi kemenangan itu, dan selanjutnya kita akan masuk dalam proses untuk menyenangkan hati Tuhan. Bung dan Usi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari pembacaan kita, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kasih. Itu tidak akan pernah terjadi. Sama seperti kita sebagai manusia. Sebagai manusia biasa, kalau kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik. Kita berusaha untuk menyenangkan hati orang yang kita kasihi atau orang yang kita cintai. Pasti kita semua sudah pernah melewati sesi itu. Pada saat kita masih bujangan, pada saat kita masuk dalam perkenalan, pacaran, bahkan jenjang yang lebih serius lagi. Pasti ada saat-saat kita mau menunjukkan bahwa kita sangat mengasihi dia, kita sangat mencintai dia. Jadi kita berusaha selalu memberikan yang terbaik. Banyak orang berpikir bahwa dengan dia aktif di gereja,
melayani di Pelkat, jadi presbiter, bahkan jadi PHMJ dan lain-lainnya. Pokoknya aktif deh di segala bidang kerohanian. Itu semua sudah cukup untuk menyatakan bahwa dirinya telah menyenangkan hati Tuhan. Apa benar seperti itu? Sampai-sampai ada yang suka mengatakan bahwa dengan bangganya mengatakan, aduh, pelayanan saya tuh sangat padat sekali di luar rumah. Sebelum pandemi ya, Bung Usi. Sampai-sampai saya kurang waktu saya untuk keluarga. Apa benar menyenangkan hati Tuhan itu seperti itu sampai kita tidak mempunyai waktu untuk keluarga kita? Pengajaran orang tua, khususnya orang tua saya pernah diingatkan karena pada waktu masih pemuda, itu yang mempunyai aktivitas banyak di luar rumah itu dari kami berlima, itu adalah saya. Tiba-tiba suatu saat ibu saya mengatakan dan mengingatkan kepada saya, sekarang boleh aja, karena kamu masih hidup sendiri. Kamu hanya hidup dengan orang tua dan kakak-kakak dan adik kamu. Tapi pada saat kamu sudah berkeluarga, kamu tidak bisa seperti ini. Karena kalau kamu sudah berkeluarga, satu hal yang Tuhan berikan tanggung jawab kamu adalah pelayanan yang utama dalam keluarga. Dan kita juga pasti banyak mendengar semua khotbah-khotbah yang mengajarkan kita bahwa pelayanan yang utama dalam keluarga. Tetapi kalau tadi yang saya katakan, ada sampai orang mengatakan, aduh, sebegitu padatnya pelayanan saya, sampai saya tidak punya waktu untuk keluarga saya. Di antara tanda kutip, apakah itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita di tengah keluarga kita? Apakah itu di antara tanda kutip yang sudah kita katakan bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Bung dan Usi, kita harus pahami bahwa menyenangkan hati Tuhan bukanlah perbuatan yang mengkampanyekan kuasa dan kebaikan Tuhan serta kesaksian berkat dan jasmani serta mujizat. Semua kesaksian yang kita dengar, yang kita alami dalam kehidupan kita, itu tidak salah. Tuhan izinkan itu terjadi, karena itu menandakan bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi, itu tidak salah. Tapi jangan kita mengatakan begini, berkat Tuhan itu sudah begitu banyak mengikuti saya. Mujizat Tuhan itu sudah begitu nyata mengikuti saya. Oh, berarti saya ini orang pilihan Tuhan yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Bukan seperti itu. Mujizat, berkat yang Tuhan berikan untuk kita, yang begitu nyata dalam kehidupan kita, bahkan kita memberikan kesaksian oleh karena adanya mujizat-mujizat itu yang Tuhan izinkan, itu Tuhan hadirkan. Tuhan menginginkan kita memberikan kesaksian itu untuk menyaksikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan itu tidak boleh menjadi tolak ukur seseorang bahwa dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus pahami dulu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu merupakan pilihan bagi kita. Kalau kita katakan kewajiban, tidak bisa kita katakan kewajiban. Memang sebagai seperti yang ada tercantum dalam firman Tuhan, itu seharusnya menjadi kewajiban kita. Tetapi kita masih boleh memilih. Tuhan kasih kebebasan kita untuk memilih. Kita mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apabila kita memilih tidak mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita memilih untuk menyenangkan diri kita sendiri. Untuk kita memilih menyenangkan hati dunia ini. Terus kita bertanya dong, dari firman Tuhan ini temanya menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Kita sudah sering mendengar bagaimana sih caranya menyenangkan hati Tuhan. Banyak poin-poinnya untuk kita menyenangkan hati Tuhan.
Di sini saya hanya mengambil 3 poin khusus, yaitu yang pertama, kita harus memahami rencana Tuhan. Kita harus ada dalam rencana Tuhan. Sama seperti kalau kita di dalam suatu tempat pekerjaan, dalam segala program pekerjaan kantoran, kita harus ada di dalamnya. Kita harus ada di dalamnya untuk apa? Untuk kita mengerti program ini mau dibuat seperti apa, dan mau kita realisasikan seperti apa, dan hasilnya mau seperti apa. Ya, jadi yang pertama, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Kita harus memahami rencana Tuhan. Kita harus ada di dalam rencana Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita ada di dalam rencana Tuhan? Supaya kita bisa mengerti atau memahami rencana Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, Bung dan Usi. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya karena kewajiban kita dalam grup ABA ya. Tapi grup ABA itu merupakan pendorong kita untuk kita semangat membaca bersama-sama. Ayo baca Alkitab. Karena itu salah satu untuk bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin yang Bung dan Usi yang ada di grup ABA, saya kadang-kadang suka cerewet ya. Ini latar belakangnya dong, tolong dong kasih masukan apa-apa gitu. Karena saya percaya bahwa mungkin kita beberapa orang masih mempunyai keterbatasan secara teologianya. Tapi ada teman-teman kita, Bung dan Usi yang ada dalam grup ABA itu, pemahaman dari sisi teologianya itu lebih bagus, lebih baik. Jadi makanya saya suka cerewet untuk minta dibagi. Apakah itu pengalaman, apakah itu kesaksian. Karena dengan semua orang yang mau berbagi, maka kita sendiri akan mempunyai bekal yang lebih lagi. Ya, kalau saya, pribadi saya lebih suka untuk orang memberikan masukan, orang memberikan koreksi, supaya buat saya adalah merupakan bekal untuk lebih baik dan lebih baik lagi, apalagi kalau itu untuk pekerjaan Tuhan. Ada waktu khusus untuk kita harus mendalami firman Tuhan, agar kita peka terhadap bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan yang seperti apa? Yang dinyatakan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan gini, gimana kita bisa mengerti bahasa Tuhan? Kita kan nggak bisa mendengar suara Tuhan. Kita belum mempunyai kepekaan untuk sampai hal seperti itu. Betul, tapi pada saat kita membina hubungan kita terus mau membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan memperoleh kepekaan melalui Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita masing-masing. Dan semuanya itu dinyatakan dalam peristiwa kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita ada dalam suatu pergumulan yang berat, sekalipun mungkin kita ada dalam suatu keterpurukan, kesedihan karena kedukaan, tetapi kita percaya bahwa pada saat kita melibatkan Tuhan dengan membaca firman Tuhan rutin dan berusaha untuk memahami, maka Tuhan juga memakai Roh Kudus dalam diri kita untuk memberikan kepekaan dan pengertian. Seperti yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kalau firman Tuhan itu ada terus menyertai dan ada dalam kehidupan kita, kita bisa mengatakan Galatia 2 ayat 20a ini. Bukan kita lagi yang hidup, bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Sama seperti pembacaan kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Terus yang kedua, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Banyak perintah Tuhan. Dari kitab Ulangan kita juga tahu apa saja perintah Tuhan untuk kita. Dengan kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan?
Dengan kita melakukan perintah Tuhan, maka apa saja yang kita minta akan kita peroleh darinya. Dahsyat banget kan? Itu tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Dengan kita melakukan perintah Tuhan, maka apa saja yang kita minta akan kita peroleh darinya. Mungkin kita mengatakan gini, oh gampang kok, kita lakukan saja perintah Tuhan. Tapi bagaimana kita mau melakukan perintah Tuhan? Sama seperti saya katakan tadi di awal, bukan berarti dengan segala keaktifan kerohanian kita di gereja, dimanapun kita melayani, Tuhan mengutus kita, benar Tuhan memakai kita. Tetapi adakah kita melihat dan mengevaluasi dalam diri dan pikiran serta hati kita sendiri? Apa yang kita lakukan ini untuk siapa? Untuk menyenangkan hati sesama kita, keluarga kita, karena mereka akan bangga dengan aktivitas pelayanan kita, atau kita mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pergi ke gereja, kita akan dapat melihat pada saat Tuhan memberikan kita kepekaan. Pada saat kita melihat, maaf ya, saya tidak menghakimi atau saya menjudge seseorang, tidak. Pada saat kita melihat para presbiter yang bertugas, bukan pelayan firman, para presbiter yang bertugas, kita akan merasakan setiap kata demi kata, setiap doa sekalipun itu sudah tercantum dalam tata ibadah. Apakah mereka melakukan itu dengan kesungguhan dan kerendahan hati mereka untuk melayani Tuhan? Untuk fokusnya kepada melayani Tuhan. Bukan fokus kepada diri saya, karena saya seorang presbiter, saya harus sempurna melakukan pelayanan pada hari Minggu atau kebaktian keluarga atau apapun juga. Karena pada saat kita melihat seseorang tidak mempersiapkan dirinya dengan lebih baik, dengan sangat baik untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah layanan yang dia lakukan, itu semua akan terasa dalam hati kita. Itu semua akan terlihat di dalam langkah layan yang dilakukannya pada hari itu, di hadapan jemaat. Langkah yang ketiga, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga adalah sabar menderita seperti Tuhan. Kita sabar nggak ya? Kalau kita ada dalam menghadapi suatu pergumulan. Kita sabar nggak ya? Pada saat kita dimarahin sama orang. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita nggak bersalah. Biasanya kita suka begini, apalagi waktu masih muda ya. Enak aja tuh orang nyala-nyalain gue. Apalagi kalau dalam satu pertemuan. Kita merasa kita ditampar, kita merasa kita dipermalukan. Sekalipun mungkin kita sudah, menurut kita sudah melakukan yang terbaik. Pada saat kita ada dalam pergumulan, Tuhan bilang kita harus sabar, setia, taat menantikan jawaban Tuhan untuk menjalani proses kehidupan. Sekalipun mungkin kita sudah kebentur ke kanan, kebentur ke kiri, udah mentok ke kanan, mentok ke kiri, pokoknya muka belakang kita udah mentok deh. Kita udah nggak bisa apa-apa lagi nih. Kita pasti pernah menghadapi semuanya seperti itu. Kita pasti masing-masing pribadi atau keluarga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa menyenangkan hati Tuhan itu Tuhan katakan sabar menderita seperti Tuhan. Nanti tolong ambil waktu untuk membaca dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 24. Itu tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cari Tuhan terus dan terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau bahasa kita sehari-hari, mumpung Tuhan masih mau kita temui.
Ayo cari Tuhan. Mumpung Tuhan itu dekat. Tuhan dekatnya seperti apa sih? Ada lagunya, Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Mumpung Tuhan itu dekat dan mau berkenan untuk kita temui. Tapi bagaimana kita mau menemui Dia? Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Manusia yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah manusia atau pribadi yang hanya taat kepada hukum moral saja. Kita ke gereja, kita ikut paduan suara, kita ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Bukan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah setiap pribadi yang memiliki hati yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan sesuai dengan standar Tuhan. Standar Tuhan sangat sederhana. Kita datang membawa hati kita secara terbuka. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu dengan segala keberadaanku. Sama seperti pada saat kita mempunyai pergumulan. Kita datang menghampiri Tuhan. Kita katakan aja. Misalnya nih, Tuhan, aku ini harus membayar uang sekolah anak-anakku. Uangku cuma tinggal segini nih Tuhan. Kan di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat tersembunyi, Bung dan Usi. Tapi intinya adalah apa? Setelah kita berdoa seperti itu, sabar, kita harus setia, dan kita tetap taat kepada Tuhan. Dengan kita tetap membuka hati dan menyatakan kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua menyanyikan satu buah lagu menyenangkan Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Silakan Bung Dani. Kita pahami, pada saat kita nyanyi, kita pahami kata demi kata. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga
Bung Danusi, maaf. Apapun aktivitas yang kita lakukan, pada saat kita bekerja, sekalipun bukan kita hanya melayani, pada saat kita bekerja dan segala aktivitas apapun di sepanjang hari-hari kehidupan kita, kita menyerahkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan kita mengarahkan, kita fokus kepada Tuhan bahwa semua yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, dalam mendampingi anak-anak kita, dalam melayani, fokusnya hanyalah satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun mungkin kita dimarahin orang, sekalipun mungkin kita ditinggalkan orang, sekalipun mungkin kita dipermalukan oleh orang lain, tetapi kita tetap fokus bahwa apapun juga yang kita lakukan, yang kita terima, yang kita diberlakukan seperti apapun juga, adalah fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maaf, sebelum kita mengakhiri, kita kembali pada pembacaan kita. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 ini, bahwa hidup kita saat ini tidak lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa menyaksikan bahwa ayo, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Dan tidak ada batasnya, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita melewati batas pemikiran kita, melewati segala rencana-rencana kehidupan kita. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu yang Kau perkatakan bagi kami pada malam hari ini. Kami masih jauh daripada yang sempurna ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan keluarga kami, juga dimanapun Engkau mengirim kami, untuk kami boleh melakukan tugas dan panggilan pelayanan-Mu dalam wujud apapun juga. Untuk itu Bapa, biarlah pada malam hari ini, kami sungguh menyatakan bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau fokus, kami mau menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh membawa segala sesuatu yang indah dan menjadi dupa-dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Bung Dani. Baik, terima kasih Usi Sela atas berkat khotbah yang disampaikan, mengaburkan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Untuk itu, Bung Danusi, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan lagu Gita Bakti nomor 69, Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluarga, menjadi pelaku firman, selalu mendengar dan Tuhan, serah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bung Danusi, kita akan masuk dalam persembahan seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, mari Bung dan Usi kita memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer. Bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening berikut di bawah ini. Nomor rekening 6340378278 atas nama Usi Marta Esterina L. Tobing. Kita akan mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kitab Bakti nomor 80. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Bung Danusi, saya kasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Silakan transfer ke nomor rekening yang ada di monitor, di screen Bung Danusi.
Halo. Halo. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Baik, Bung Danusi, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Usi Linda Baramuli dan Bung Vano Hukom. Silakan. Baik, suara saya kedengaran ya? Oke. Rekan-rekan terkasih, Usi dan Bung sekalian, kita akan berdoa syafaat. Untuk kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik hidup kami, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan dan pertolonganmu di hidup kami. Seharian ini kami diizinkanmu untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami masing-masing, dan kesempatan yang indah juga boleh Tuhan beri untuk kami yang hadir saat ini untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan dan merenungkan berita firman Tuhan. Terima kasih untuk Usi Sela yang sudah menolong kami semua untuk memahami lebih lanjut tentang maksud Tuhan dalam hidup kami lewat ayat Alkitab yang di-sharingkan kepada kami. Berkati Usi Sela dan keluarga, supaya hidup mereka boleh baik, usaha dan pekerjaan yang dilakukan juga boleh berhasil dengan baik. Bapa dalam surga yang mempunyai hidup ini, dalam doa syafaat kami bersama, kami ingin menaikkan ungkapan kami kepadamu, khusus untuk bangsa dan negara kami tercinta. Kami memohon Tuhan dalam nama-Mu, lindungilah dan berkatilah bangsa dan negara kami. Lindungi pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta pejabat negara lainnya. Karena tugas dan tanggung jawab yang mereka emban ini bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah, kami paham itu Tuhan. Untuk itu kami memohon pertolongan-Mu, supaya dalam menjalankannya mereka tahu apa yang terbaik, kebijakan yang dikeluarkan boleh berefek baik pada masyarakat. Terutama di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak hal yang dipikirkan dan dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkatilah Tuhan, agar supaya semuanya boleh berjalan baik karena kasih karunia-Mu. TNI Polri dalam kapasitasnya juga Tuhan, tolonglah dalam pekerjaannya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Keamanan dan ketertiban negara kami boleh tercipta, dan segenap kami bisa hidup dan berusaha dengan baik. Terutama juga Tuhan, dalam masa pandemi ini, tantangan dan kesulitan hidup makin membuat kami kepayahan. Namun keyakinan kami bahwa Tuhan pasti menolong itu besar. Karena kami sungguh melihat bahwa ketika segala sesuatu diupayakan dan dikerjakan dengan maksimal, Engkau Tuhan pasti akan menolong. Bersyukur atas penanganan pemerintah terhadap penyebaran COVID-19 yang menunjukkan tanda-tanda menurun. Tuhan, kami percaya ini adalah campur tangan-Mu. Namun pengupayaan yang terus-menerus itu juga harus dilakukan oleh semua pihak. Untuk itu beri kesadaran bagi kami masing-masing agar juga melakukan yang terbaik
dari kami, sehingga upaya pemerintah ini boleh terlaksana. Para nakes dalam kerja kerasnya Tuhan berkatilah dan lindungilah, agar pekerjaan mereka juga bisa mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau saat-saat ini kami melihat aktivitas di masyarakat sudah mulai terbuka, kantor dan sekolah sudah mulai berjalan, Tuhan tolong agar semuanya boleh diselenggarakan dengan baik. Semua pihak bisa bekerja untuk memungkinkan penularan ini diperkecil dan membuat kami bisa kembali beraktivitas dengan aman. Untuk penyelenggaraan PON ke-20 di Papua, Tuhan tolonglah agar semua persiapan menuju PON 20 boleh baik. Situasi alam dan lingkungan dimanapun juga Tuhan berkati, terutama di negara kami. Supaya dari kami juga masing-masing Tuhan beri kesadaran untuk menjaga alam dan lingkungan ini dengan baik dan tidak merusaknya, karena pasti akan berakibat tidak baik untuk kami sendiri. Juga kami berdoa untuk keamanan dan kedamaian dunia, karena kami bagian dari dunia, agar dunia tempat kami hidup ini makin hari makin nyaman untuk ditinggali. Di doa syafaat kami ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk persekutuan kami Senior Friends Gerakan Pemuda, baik pengurus maupun anggota. Tuhan kiranya menolong kami masing-masing agar kami boleh hidup dengan baik, berusaha dan bekerja dengan baik, terutama di masa-masa sulit ini. SFGP dengan program pelayanannya, Zoom Pray setiap hari Senin dan Sabtu, Rumah Doa 1 kali sebulan, ABA 5 pasal setiap hari, Sahabat Peduli, Crowdfund, dan FGD, dan juga Bikers. Semoga semua boleh dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, inilah syafaat kami, dengarkanlah. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam rangkaian syafaat kami sebagai persekutuan dalam Senior Friends Gerakan Pemuda, ya Bapa, SFGP, kami juga ingin membawa teman-teman kami, rekan-rekan terkasih kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Usi Adisti dalam pergumulan penyakit epilepsi dan tumor di bagian kepala, ya Bapak. Mbak Ririn Pongsama Sudarsono yang masih dirawat di ICU Rumah Sakit Darmais karena sakit kanker limfoma. Kami mengucap syukur untuk berita yang kami terima, kondisi dari Mbak Ririn sudah lebih stabil, dan kau juga memberikan semangat untuk dia, Bapak. Kami mendoakan juga untuk Usi Susantarigan dalam proses pengobatan sakit kanker. Usi Desipati menjalani proses cuci darah. Istri dari Pendeta Hale Jonathan yang terkena sakit osteoporosis. Opa Robert Bataragoa, ayah mertua dari Bung Bob Lalaar, dalam perawatan untuk pemulihan dari indikasi stroke ringan. Kami juga berdoa untuk Usi Elsa Uruilal dari GPB Sangkakala dengan penyakit kanker payudara yang sudah menyerang paru-paru. Dan kami mendoakan Bapak Pendeta Agustian Manalu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Yudea, yang terserang stroke dan saat ini berada di Rumah Sakit Mayapada Modern Land Tangerang, Bapak. Bapak yang bertata dalam jalan surga, kami bawa saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan pengisian-Mu. Di dalam kelemahan tubuhnya, berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka juga keteguhan hati dalam proses penyembuhan, dalam usaha penyembuhan yang sedang dijalankan. Bapak, kami juga mendoakan rekan-rekan kami, dan kami mengucap syukur karena rekan-rekan kami sudah masuk dalam masa pemulihan. Bung Robert Lesi di Surabaya,
Usi Monik di Belanda, Usi Dina Laisina di Makassar, Bung Salmon Pati di Tangerang, Usi Marsala Lantang yang cedera pada kaki dan tangan karena terjatuh beberapa hari lalu. Bapak, kau berikan semangat selalu, dan kau juga, kami yakin dan percaya kau ada di samping rekan-rekan terkasih kami ini dalam proses penyembuhan maupun dalam masa pemulihannya Bapak. Dan malam hari ini kami juga bawa dalam doa syafaat kami anggota SFGP atau anggota keluarga yang terpapar COVID-19 ya Bapak, Bung Peter Lantu, SFGP dari Kalimantan yang saat ini sedang dalam kondisi melakukan isolasi mandiri. Biarlah Bapak, kau ada bersama Bung Peter Lantu dalam proses isoman yang sedang dijalaninya. Dan pada malam hari ini juga, kami juga membawakan rekan terkasih kami, Bung Fritz Suyudi, yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun pada tanggal 12 September ini, Bapak. Kami tahu dan kami yakin dan percaya kau bersama Bung Fritz dalam tahun-tahun sebelumnya, dan kami juga yakin bahwa kau juga ada bersama Bung Fritz Suyudi dalam tahun-tahun yang akan dijalaninya bersama keluarga terkasih. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan ya Bapak oleh rekan-rekan dari SFGP pada malam hari ini ataupun di waktu yang akan datang ya Bapak. Dan kami doakan agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan kami dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional Zoom Prayer SFGP. Biarlah Engkau yang mencukupkan dari apa yang ada pada persembahan yang kami sampaikan ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Usi Linda dan juga Bung Vano atas doa-doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Kita yakin di dalam iman percaya kita bahwa Tuhan akan menjawab seluruh doa kita. Terima kasih sekali lagi. Lalu kita akan masuk di dalam Warta SFGP. Silakan Bung Vano kembali. Belum di-unmute, Bung. Oke, ya selamat malam Bung dan Usi. Pertama-tama tim host dan pengurus ya, ada pengurus ya Bung Dani, mengucapkan selamat. Terima kasih untuk kehadiran pada malam hari ini. Yang pertama, seperti biasa, kita absen dulu. Ada yang baru nggak ya Bung Dani ya? Yang baru malam hari ini ya? Tidak ada ya? Semuanya peserta mas semua. Oke, untuk SFGP selanjutnya itu sebentar ya saya lihat ya. Makassar. Dari Makassar ya. Itu nanti tanggal SFGP Zoom Prayer SFGP selanjutnya dari Makassar pada hari Sabtu tanggal 18 September dan hari Seninnya akan dilayani oleh tim kerja Prahutmas Mopel DKI Jakarta. Untuk doa, ada Ibu Nani?
Ya, saya tambahkan satu untuk rumah doa. Rumah Ya, doa rumah doa. kita akan ada kegiatan rumah doa yang 1 bulan 1 kali. Bulan ini jatuh pada tanggal 16 hari Kamis. Nanti akan disampaikan, akan diumumkan melalui flyer di grup-grup SFGP yang ada. Oke, terima kasih Bung Dani. Jadi nanti ada informasi ini ya untuk rumah doa ya. Itu saja dari saya. Ada tambahan, Usi Marta? Nggak ada ya? Boleh saya serahkan ke Bung Dani? Oke, terima kasih Bung Vano untuk wartanya yang sudah disampaikan. Bung Danusi, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Tetapi ibadah kita yang sejati adalah seperti yang tadi dibawakan dalam pemberitaan firman, adalah bagaimana kita hidup seturut dengan apa yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam hidup ini. Untuk itu kita akan menyanyi dari Gita Bakti 194. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergemar. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Nyala api dalam hatiku, ku selamat oleh kuasa Tuhanku. Nyala kasih-Nya besar, kuasa iblis pun hanya. Aku selamat oleh kuasa Tuhanku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Mari Bung Baik, Bung Usi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sebentar lagi kami akan mengakhiri akan persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain melalui Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam hari-hari kehidupan kami selanjutnya kami percaya
senantiasa ada penyertaan yang datangnya daripadamu. Dan biarlah di saat kami melewati malam hari ini ya Tuhan, kami boleh tidur dengan tenang, dengan damai dan penyertaan yang datangnya daripadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu di dalam ibadah kami pada malam hari ini, dalam ketidaksempurnaan kami, biarlah kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Usi Sela. Tutup Terima video. kasih Terima Bu Fando, si Linda, si Terima kasih Nanya. Usi Sela, Melayani Bung Usi yang sudah si hadir. Etis. Kasih. Foto dulu Bung Dani, foto. Ya, foto betul. Foto dulu ya. Foto Usi dulu. Linda, Bung Dani, terima kasih semua. Sekarang aja kalau foto dulu masih muda. Terus sekarang Usi Nini, Udah sehat nih Usi Usi Etis. Nancy, Bung Riki, Bung Agus sama Bung Sehat-sehat Johan, ini, tolong Dir. dibuka videonya. Kita Sehat mau dong. foto. Bung Agus lagi pakai koteka. Si bukan so di tahu. lapangan, jadi dia nggak bisa kasih nyala kamera. Bung Riki, Oh, Usi Dini, silahkan buka videonya. Om Fons, selamat malam. Om Fons. Malam juga. Mantap. Oke, kita take foto aja ya langsung. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, Banyak ya? 3. Bonus. Satu layar 3 Satu kali. lagi. 1, 2, Banyak 3. ya. Bonus. Oke, Dua silahkan. lagi. Selesai. Udah. Sudah. Udah. Ya. SMS mau lagi? Iya. Jarang soalnya. Makasih. Iya. Usi Meiska, apa kabar? Baik Usi Sela. Iya ya. Terima kasih. Dir, kita kapan boncengan? Aduh. Berangkat sekarang juga yuk. Jendela rumah biru itu ya. Bung Biru. Dengan Iya. senang hati. Sudah bisa merapat Mudah-mudahan. kayaknya kita nih. Iya, boleh nih. Udah kendor nih. Iya, Sudah di bawah 100.000 ya? Iya, mantap. Di bawah puji 100.000. Tuhan. Salah 3, Jo. Tuhan. Tapi PPKM dilanjutkan. Kedatangan luar negeri juga dibatasin, cuman Manado sama Jakarta. Cakep. Jadi Bali belum ya, Ambon nggak Bali? boleh Ambon. Lain di tempat lain boleh. Bali masih tutup jadinya. Manado, Jakarta. Manado dibuka. Oke. Iya, Ya. Manado. Yes. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau Bung begitu. Usi. Terima kasih ya. Terima kasih Bung Banyak Ferdi. yang Sampai masih ketemu di-mute. lagi. Semuanya. Kasih semua, selamat malam. Sampai jumpa hari Kamis. Hati. Semuanya. Bung Roni. Wah, Bung Roni hilang langsung.